Halo Sobat Trader, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Joy Trader. Hari ini perdagangan 17 Januari 2025, IHSG ditutup menguat. Di video ini seperti biasa, di akhir pekan kita akan mereview saham-saham watchlist kita yang sudah sampai hit TP2 dan hit TP1 serta membahas market pada perdagangan hari ini 17 Januari 2025. IHSG kita ditutup menguat 0,66%, 47,14 poin penguatannya. Value transaksi pada perdagangan hari ini lumayan 10 triliun dengan foreign buy 3,6 triliun, foreign sell 3,5 triliun. Hanya mencatatkan net foreign buy tipis secara keseluruhan. Mari kita lihat net foreign buy pada perdagangan hari ini. BBCA mencatatkan net foreign buy 160 miliar setelah kemarin foreign buy-nya tipis, pada perdagangan hari ini cukup besar disertai dengan penguatan. Kemudian TLKM 124 miliar menguat 2,7%, GoTo 51 miliar dan berikut resisten di level harga 82 menguat 5%, closing di 84. Raja asing ada masuk 43 miliar, potensi akan melanjutkan kenaikannya Raja. Kemudian Pani 23 miliar asing masuk. Menarik untuk Pani karena asing mulai akumulasi lagi dan tampaknya sudah di bottom. Petero asing ada masuk 17 miliar juga menguat. AMRT, AMMN 13 miliar, Java 12 miliar, MAPA 12 miliar, UNTR 10 miliar, SMRA 9 miliar dan seterusnya. Net foreign sale pada perdagangan hari ini kembali BBRI 116 miliar. Kemudian brand asing ada jualan ternyata di markup harganya sampai ke 10 ribuan lebih. Kemudian tampaknya asing berhasil jualan di harga atas 63 miliar menguat 2,61%. Kemudian BBNI asing keluar 44 miliar, BV asing keluar 22 miliar dan terkena UMA sebab 3 hari ARA pada perdagangan hari ini sempat menguat cukup tinggi namun di bawah turun, closing hanya 0,55%. Kemudian cuan asing keluar 19 miliar, BRMS 18 miliar, BMR 17 miliar, MDK 13 miliar, KPG 19 miliar dan seterusnya. Mari kita coba lihat IHSG kita terlebih dahulu. Pada perdagangan hari ini ada penguatan lanjutan. Di IHSG kita karena beberapa emiten-emiten big cap seperti brand itu mengalami penguatan. Brand TLKM BBCA mengalami penguatan meskipun emiten perbankan yang lain seperti BBRI, BMRI, BBNI terkoreksi karena kemarin open gap up, namun ini didorong oleh penguatan BBCA dan brand sehingga closingnya cukup bagus, potensi menuju resisten di 7.195-an, 7.200 pas di MA 50-nya. Lalu kita coba bahas beberapa emiten-emiten yang cukup aktif pada perdagangan hari ini, mulai dari WIFI yang sempat menguat cukup tinggi, namun kemudian closing di bawah turun, ternyata di markup ya terjadi distribusi oleh MGBKPD yang keluar, yang masuk YPXLXC, yang masuk retail, masuk di harga atas, average price mereka atas, floating loss, ada potensi untuk WIFI terjadi pembalikan arah. Kita lihat dengan time frame 1 jam. Time frame 1 jam masih menarik, masih membentuk hair low, hair low. Jika breakdown dari 800, maka pertanda pembalikan arah WIFI menuju ke bawah. Kondisi floating loss beberapa retail di YPXLXC karena punya average di harga atas. Menarik untuk WIFI jika sobat ingin spekulasi buy ada di sekitar time frame 1 jam di sekitar 846 bisa dipantau untuk buy on weakness dari WIFI. Kondisinya strong uptrend meskipun pada perdagangan hari ini sudah mulai terjadi distribusi, namun sangat strong uptrend
silahkan diatur area entry-nya kalau tertarik untuk spekulasi buy di WIFI. Kemudian yang baru saja mencetak all-time high-nya lagi adalah cuan. Cuan false breakout. Ya. Cuan false breakout. Ini juga termasuk trading plan kita pada perdagangan hari ini. Hit TP2, hit 5%, menyentuh 14.800. Namun kemudian closing di bawah turun, terjadi false breakout di cuan. Kita coba lihat hit cuan pada perdagangan hari ini. Nih, cuan. Cuan masuk trading plan untuk tanggal 17 Januari 2025. Kita share jam 12 malam. Dengan TP1 14.150, TP2 14.425. High-nya ada di 14.800. Berarti kita coba ukur dari last price di sini. Menguat 7,83%, lebih dari 5%, hit TP2. Selamat kalau sobat trader yang harus spekulasi buy di cuan. Pembahasan lengkapnya ada di video kemarin, analisa saham menarik. Kenapa kita pilih cuan? Sebab memang berpotensi akan breakout 14.000 dan benar breakout meskipun kondisi saat ini false breakout. Karena false breakout seperti ini ada potensi untuk terkoreksi kembali cuan. Maka jika sobat trader tertarik spekulasi buy cuan, atur saja area entry-nya di dekat-dekat 13 ribuan. Mari kita bahas satu persatu emiten-emiten yang hit TP dari hari Senin. Ada DAAS. DAAS ini sudah kita buat yang terima cukup lama. Konsolidasi di bawah, tiba-tiba lompat. DAAS. Trading plan kita last price di 4.300 sehingga kurang lebih sobat trader kalau spekulasi buy DAAS dapat di harga 4.300 tanggal 7 Januari di sini. Ya, kita last price di sini, kita punya trading plan untuk di sini. Kemudian koreksi sehari, setelah itu menguat. Ini kita buat yang trading plan untuk tanggal 7. High-nya pada perdagangan 17 Januari ini menguat 64%. Kalau masih hold. Kalau hold sampai di sini 50%. Karena pada perdagangan sebelumnya ini ada bantingan cukup keras. Jika sobat trader spekulasi buy di 4.300, sabar hold ini sampai arah di tanggal 13 Januari, kemudian lompat high-nya sampai high-nya ada profit 50%. Nah, emiten-emiten seperti ini pergerakannya bisa dimanfaatkan oleh sobat trader untuk atur area entry-nya dengan harapan kita manfaatkan volatilitasnya untuk bisa profit banyak di emiten yang cukup volatil seperti ini, dan harapannya masih banyak yang akan bermain di DAAS. Kita lihat foreign flow-nya bagus, ya, net foreign buy-nya bagus sekali, sehingga atur area entry-nya saja jika sebetulnya spekulasi buy di DAAS. Ini kemarin sempat terkoreksi sampai ke 4990 sampai ke 5000. Kalau sebetulnya dapat di harga 5000, 5025 ada floating profit lumayan ini. Lalu yang hit berikutnya ada LSIP, DSNG, emiten-emiten sawit. DSNG trading plan juga sudah cukup lama. Dari tanggal 2 Januari last price di 950, support di 900. Di sini ya, kita buat trading plan dari last price di sini. Kemudian sempat ada koreksi dengan support 900, terkena support, tertahan, kemudian menguat. Menguat sampai ke 18% di high-nya pada perdagangan 16 Januari. Saat ini sedang koreksi wajar. Semoga sedang koreksi wajar untuk DSNG. Maka jika sobat trader ingin spekulasi buy, bisa di dekat 975-an.
closing di 1005, sempat menyentuh ke 990, menarik. Koreksi yang cukup dalam dengan volume yang cukup kecil ini menarik untuk DSNG. Semoga tetap mampu bertahan di atas 900, mampu bertahan di atas 975 dan kembali uptrend karena kondisinya juga sangat uptrend, berada di atas EMA 200. Silahkan spekulasi buy di dekat-dekat support untuk DSNG. Kemudian L-SHIB yang penguatannya baru sedikit. L-SHIB last price di 975. Dari sini sampai ke high-nya pas 5%. Pas 5%. Justru di bawah koreksi-koreksi dulu kalau L-SHIB. Kalau DSNG tadi koreksinya sebentar namun menguat cepat. L-SHIB sempat konsolidasi kemudian menguat. Kita lihat emiten lain yang hit TP yang besar, Puri. Puri ini penguatannya cukup tinggi sampai terkena UMA. Ya. Kita buatkan trading plan di tanggal 13 Januari 2025, last price di 288. 8 Januari di sini. Ada kita buatkan di last price 288. Berarti sekitar sini. Ya, last price 288. TP1 298, TP2 302. Support di 260. Dan benar terkena support, bertahan kemudian menguat sampai 21,83%. Penguatan cukup tinggi. Di sini sempat menguat, kemudian UMA, lalu ada bantingan, lalu setelah itu ada penguatan lanjutan. Menarik untuk Puri sebenarnya strong uptrend, meskipun sektornya cukup tertekan, namun ini sangat strong uptrend. Pada perdagangan 17 Januari terjadi distribusi, ada yang masuk MJCPAT. Namun candlenya kurang menarik, candle yang menunjukkan petanda markup, ini open gap up, lalu diangkat, jualan di atas, dari atas jualan yang nampung MJCPAT. Emiten yang lain yang hit TP ada PTMP. PTMP kita buatkan trading plan dari tanggal 13 Januari, last price di 60. Kita buatkan trading plan untuk 13 Januari di sini ya. Tanggal 13 Januari langsung hit TP. Ini kita share. Kita share tanggal 12 Januari jam 9 malam untuk 13 Januari. Ya, untuk 13 Januari di sini langsung hit TP menguat 15%. Penguatan cepat di awal sesi. Ini tampaknya dengan screening bandarmologi ya. Dengan screening big akumulasi sehingga pada hari berikutnya langsung ada penguatan lanjutan. Terkadang kalau kita pilihkan emiten-emiten dengan akumulasi cukup bagus, bisa langsung terjadi penguatan cepat di hari berikutnya. Sehingga terkadang sobat trader belum sempat entry sudah lompat duluan. Kalau yakin untuk spekulasi buy bahwa emitennya masih lanjut naik ya silahkan, namun kalau sudah lompat duluan dan tidak berani ya jangan dikejar. Untuk PTMP menguat hit TP2. Lalu ZBRA ini juga baru kita buatkan trading plan, lalu hit. Dosni Roha kita buatkan trading plan ZBRA 13 Januari ya. Sama barengan dengan PTMP. Ini sebelumnya sudah hit TP, kita buatkan trading plan lagi untuk 13 Januari. 13 Januari di sini. Dari last price ini langsung hit TP. Pada hari kita buatkan trading plan langsung hit TP menguat 11,32%. Ini juga tampaknya karena ada akumulasi, kemudian kita buatkan trading plan untuk hari berikutnya langsung lompat. Kemudian yang hit TP NES ini menguat cukup tinggi.
Last price kita buat di 412, kita buatnya trading plan dari NES saat kondisi sideways. Dari tanggal 3 cukup lama, kita buatnya trading plan 3 di sini. Last price-nya di sini kita beranggapan bahwa akan langsung naik, ternyata sideways dulu. Namun setelah itu menguat sampai 21%, ya. Pada perdagangan kemarin yang menguat cukup tinggi. Ini sideways. Pada perdagangan 13 Januari breakout sideways, menguat kencang. Sideways bentar, kemudian breakout sideways, menguat kencang. Ini tampak ada jualan, namun akumulasinya masih cukup bagus sehingga masih ada potensi NES mencetak ATH-nya. Ini terkena resistensi psikologis di 500 sehingga terkoreksi. Ya. Kalau time high-nya ada di 505, ini high-nya di 500, pentok 500 kemudian koreksi. Wajar, apalagi dengan kenaikannya yang sudah 21% dari kita buatnya trading plan. Kemudian yang hit TP berikutnya ada Vico. Vico juga langsung hit TP saat kita buatkan trading plan. Kita buatkan trading plan Vico untuk perdagangan 13 Januari 2025 di last price 208. Last price di sini. Setelah itu ini langsung hit TP 2 ini. Pada tanggal 13 Januari langsung hit TP 2 menguat 9,62%. Kemudian ada penguatan lanjutan sampai high-nya pada perdagangan hari ini. High-nya di perdagangan 17 Januari sudah 18,27%. Selamat kalau ada sobat trader yang akumulasi atau masih hold Vico dari kita buatnya trading plan. Kenaikannya tampak sudah terbatas karena juga tidak ada akumulasi cukup bagus di Vico. Emiten berikutnya yang hit TP HGII. Ini kita punya trading plan dari YouTube. Lalu Java, ini juga dari YouTube. Kita lihat-lihat lagi. WIRG hari Rabu. Ya. WIRG brand. WIRG. Wirasia. Pada perdagangan hari ini gap up langsung, penguatan cukup tinggi, namun ternyata ada distribusi. Ada news di WIRG sehingga penguatan pada perdagangan hari ini cukup tinggi. Kita buatnya trading plan dari tanggal 13 Januari, last price 85. 13 Januari di sini, last price di sini. Ada sampai high-nya ke 24,71%. Ini kita buatnya trading plan karena ini ada candle cukup bagus. Namun pada perdagangan berikutnya terkoreksi, ya koreksinya masih berada di atas support. Support kita di 80. Kemudian tertahan support, menguat 4 hari. Selamat bagi sobat ini sudah spekulasi buy WIRG, ya. Ada beberapa sobat ini punya WIRG dan katanya masih hold. Jika masih hold WIRG, silahkan diatur area take profitnya karena tampaknya ini ada akumulasi dari EP, namun belum tentu EP ini benar-benar bisa mengangkat harganya. Meskipun begitu, ini akumulasi cukup bagus, 6,7 miliar di average 101. Kita coba lihat dari tanggal 14, apakah EP sudah masuk. Ya, EP sudah masuk dari bawah, average price EP ada di 92. Masih menarik sebenarnya, namun ya tetap hati-hati karena terkadang pergerakannya tiba-tiba menguat, tiba-tiba koreksi, diatur saja area taking profitnya. Kemudian brand. Ini baru kita buatnya trading plan dan langsung hit TP, bahkan pada pagi hari ini sudah menyentuh 10.000.
Brand kita buatnya trading plan untuk tanggal 16 Januari 2025 kemarin. Baru kita buatnya trading plan kemarin. Dan pada perdagangan kemarin support kita buat di 8.900, low-nya di 8.875. Pada perdagangan hari ini menguat sampai ke 10.175, maaf, ke 10.075. Dari low ke high sini penguatan 13,52%. Selamat bagi sobat spekulasi buy di 9.000. Ini brand sudah kita buat yang trading plan tanggal 16 Januari dan sebelumnya juga sudah kita buatkan gambaran dari brand ini. Ini kita mention tanggal 15 Januari jam 1 saat market buka. Kita buatkan gambaran dari brand bahwa Fibonacci retracement-nya dari brand ini tunggu-tunggu di harga 9.000 ya. Kita gambar Fibonacci retracement Barito Fibonacci brand sampai ke 9.000. Kita share seperti ini, BO-nya di area sini dan benar sampai sini kemudian menguat. Maka pada perdagangan 16 Januari-nya kita buat yang trading plan dengan support di 8.900-an. Benar, koreksi sampai 8.900 kemudian menguat mantul sampai ke 10.000. Selamat bagi beberapa sobat yang sudah spekulasi buy brand. Kita lanjut berikutnya hit. Kita ini ada beberapa emiten-emiten dari grup MNC. Kita lihat dulu untuk MMIX. MMIX hari ini langsung hit TP2, kita buatnya trading plan. Kita buatnya trading plan untuk 17 Januari 2025, last price di 200, TP2 di 210, pas di 210. Bisa hit TP, high-nya ada di 216. Di awal sesi sempat terkoreksi sampai ke 191. Kalau sobat trader tetap bertahan, ada yang spekulasi buy kemudian tetap bertahan, maka sudah hit TP. Volume transaksi cukup kecil. Tampak bahwa sellernya juga sudah melemah. Secara fundamentalnya netral. Tidak ada yang benar-benar menarik. Maka kalau ada sobat trader yang spekulasi buy di MMIX, silahkan dipantau-pantau saja area-area koreksinya. Support di 180, semoga tetap bertahan di atas itu. Kemudian akan ada penguatan lanjutan dalam kondisi strong uptrend untuk MMIX. Lalu hit TP berikutnya Petis. Ini hit TP trading plan cukup lama, namun 15 Januari ya, 15 Januari 2025 sempat kita mention bahwa jika sobat trader ingin emiten yang ARA, Petis ini menjadi opsi utamanya. Dan benar pada perdagangan 17 Januari ARA menguat 24,35%. Jika sobat trader tidak percaya dengan apa yang saya sampaikan, silahkan ditonton video di tanggal 14 Januari ya. Di analisa saham menarik, kemungkinan ada Petis last price di 228. Dari 228 di sini menguat 25,4% kalau dapat di 288. Selamat bagi sobat trader yang berhasil copet di Petis dan selamat bagi sobat trader yang akumulasi pelan-pelan di Petis. Sudah lock arah, silahkan diatur area entry-nya. Pasang trailing stop karena biasanya kalau sudah menguat cukup tinggi akan koreksi. Menguat cukup tinggi, open gap up, koreksi. Pasang trailing stop saja. Semoga tetap bisa profit maksimal di Petis. Nanti kita cari area entry lagi bagi Petis kalau memang ada area yang pas. Ini juga ada yang kasih petir. Berarti kemungkinan memang ada yang masuk di Petis. Selamat kalau ada sobat yang masuk di PTIS. Kemudian cuan juga langsung hit TP2. Ini yang sempat kita bahas tadi. Kita buat trading plan pada perdagangan hari ini. Nih langsung hit TP2. Lalu hit berikutnya Doit. Terakhir Doit.
Doit. Ini kita buat yang tadi sudah cukup lama. Tanggal 13 Januari 2025, last price di 540. Last price di 540 di sini. Kemudian menguat sampai hit TP 8,33% sampai high-nya di 585. Kondisinya sedang dalam downtrend. Selama berada di atas 510 bisa spekulasi buy. Dengan support 510 jangan sampai jebol. Jika jebol ada potensi untuk breakdown ke 480. Selanjutnya kita lihat beberapa emiten-emiten top gainer pada perdagangan hari ini yang bisa kita bahas. Emiten-emiten top gainer cukup aktif. Ada apa? Goto, PTRO Raja. Goto, kita bahas Goto terlebih dahulu. Goto berhasil breakout penan. Berhasil breakout dengan volume yang cukup bagus disertai dengan masuknya asing. Maka target berikutnya untuk Goto bisa ke 90. Jika kita gambar dari sini, kita duplikat. Maka target berikutnya untuk Goto ada di 100. Jika dengan pola seperti ini, maka target breakout dari Goto ada di 100. Maka bagi sobat ini masih hold dari ke bawah, silahkan di hold. Jika mau average up, silahkan diatur area entry-nya. Dengan support saat ini ada di 80, 82. 82 tadi antrian juga cukup tebal. Akhirnya Goto berhasil breakout setelah sebelumnya menguat koreksi. Ini breakout dengan volume yang cukup bagus. Ya. Asing ada masuk 51 miliar. Secara bandarmologi kita lihat small distribusi dari tanggal 14, dari tanggal 17 saja. Normal distribusi yang keluar TP, XL, SQ. XL keluar, yang masuk ZP, BB, SSMG. Masih menarik untuk Goto. Target 100 seperti yang sudah kita bahas sebelumnya kemungkinan masih bisa tercapai, namun ya pergerakannya seperti ini. Silakan atur intinya kalau ada sebetulnya belum spekulasi buy, masih menarik untuk Goto jangka menengah panjang. Lalu PTRO yang pada perdagangan hari ini juga menguat. Ya, ini juga kita gambarkan sebelumnya di grup, kita coba lihat. Belum sempat kita buat yang trading plan untuk PTRO. Namun mana PTRO? PTRO. Ini PTRO. Ini. Ini kita gambarkan. Jadi ada sobat trader yang juga mention bahwa PTRO sudah diskon bisa BOW. Pada saat itu ada di harga 3390, kita bahas belum. Dan kita gambarkan Fibonacci retracement target koreksi 3200. Semoga jika terkoreksi ke sini bisa spekulasi buy. Dan pada perdagangan 16 Januari ini kita gambar di tanggal 15 Januari jam 1. Tanggal 16 Januarinya terkoreksi sampai low di 3170. Setelah itu langsung menguat. Selamat kalau ada sobat trader yang nampung di sini, Fibonacci retracement sini. Potensi menuju ke ATH-nya di level 3760. Selamat bagi sobat trader yang punya PTRO saat koreksi kemarin beli. Lalu Raja yang cukup aktif juga pada perdagangan hari ini. Secara bandarmologinya sangat bagus, ada akumulasi dan asing ada masuk 43 miliar. Potensi menuju ke all time high-nya lagi di 3800. Ini tadi juga sudah kita bahas di grup ketika masih di harga 3500-an.
Kita mention di harga 3.500-an Raja. Ya, ini kita mention ketika masih di harga 3550. Ketika di harga 3550 ini sempat koreksi. Kalau ada sebutan spekulasi buy Raja mendasar pada apa yang Joy Trader sampaikan di sini, maka ini juga sudah floating profit, closing di 3620. Masih ada potensi penguatan lanjutan. Hanya koreksi sebentar, lalu menguat lagi menuju 3.800. Jika belum berhasil breakout, maka akan koreksi lagi, potensi membentuk cup handle. Namun kalau berhasil breakout, akan kencang seperti yang terjadi di sini. Ini breakout ATH, lalu kencang markup. Nah, makanya tadi kita mention di 3550, harapannya nanti akan ada breakout ATH-nya, lalu ada markup seperti ini, kita jualan saat markup. Semoga bisa seperti itu. Itulah beberapa emiten-emiten cukup aktif pada perdagangan hari ini 17 Januari 2025 serta emiten-emiten sudah hit TP2 dari watchlist Joy Trader. Terima kasih telah menonton video ini, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.